Pendeta, Ya, sebagai anggota Komisi A, di mana Counterpart-nya bermitra dengan Dispenduk, ya, kira-kira di periode ini 2 tahun 2025 apa ada yang baru di Dispenduk ini? ya. Jadi yang kita sambut baik adalah Dispenduk sudah menghasilkan satu terobosan yang baru, yaitu Klampit New Generation. Jadi KNG atau kalau kita sebut dalam bahasa Inggris KNG. Jadi kita bisa melihat bahwa KNG ini merupakan terobosan dalam rangka Surabaya yang menuju adalah kota cerdas, smart city, Kota teknologi. kota teknologi. Iya. Terus apa sih, eh, apa bedanya Klampit New Klampit New Generation ini Generation dengan Klampit dengan yang yang sebelumnya. sebelumnya? Ya, jadi Klampit New Generation yang sekarang itu memang betul-betul punya terobosan yang sangat luar biasa. Yang paling utama adalah adanya interaktif antara dinas, jadi melalui apa namanya aplikasi ini dengan para pengguna atau warga Kota Surabaya, yaitu menggunakan namanya WA Chat di dalam. Sehingga dengan WA Chat ini akhirnya bisa terjadi interaksi antara pemohon dengan dinas. Oke. Kalau menurut Pak Pendeta sendiri, kira-kira apa yang menjadi catatan dari program ini? Ya, jadi catatan yang paling utama adalah bahwa ini sudah sangat luar biasa terobosan, tapi memang ada pembenahan-pembenahan yang harus dilakukan. Salah satunya adalah WA Chat untuk interaktif itu harus fast respon. Kalaupun misalnya WA Chat itu kemudian menggunakan yang namanya bot ya, ada namanya chatbot pakai robot, tapi tetap harus dipikirkan yaitu ada satu menu yaitu menu untuk live chat sehingga ada Q&A, ada question and answer yang biasa mungkin ditanyakan oleh orang-orang. Mereka tinggal klik di situ sehingga kemudian langsung terjawab persoalan-persoalan yang ada. Katakan ini Q&A yang paling common, yang paling muncul sering. Tapi ada juga kasus-kasus tertentu, apalagi terkait dengan adminduk, administrasi kependudukan, itu case-nya sangat beragam. Sehingga kalau hanya dengan bot itu saja, kadang-kadang dia tidak bisa cover. Nah, di sini perlu yang namanya live chat. Nah, ketika ada live chat, maka terjadilah interaksi dua arah. Nah, ketika masuk ke area ini, maka diperlukan betul staf yang standby, yang siap, operator yang menjawab secara langsung. Memang tidak kita arahkan ke sini karena smart otomatis harusnya ke digital, tapi tidak menafikan bahwa akan ada kondisi-kondisi tertentu yang harus ada interaktif. Nah, disinilah KNG ini harus hadir untuk betul-betul bisa menjawab kebutuhan masyarakat terkait hal itu. Terkait dengan live chat ini kan tentu kan menggunakan salah pegawai yang mumpuni ya Betul, untuk betul, mengatasi betul, pertanyaan-pertanyaan. Tapi betul. masalahnya ketika pengaduan atau banyak pertanyaan, misalnya sekali sekali online Ya, ada 20, 30, namanya penduduk Surabaya kan 3 ya, jutaan. ya. Terus bagaimana? Apakah live chat ini bisa mengatasi nantinya? Nah, semua tentu pasti ada sistem yang bisa digunakan. Contoh, 911 Hmm. di Amerika itu 911 di seluruh 50 negara bagian itu juga semua ngetiknya apa yang dipencet 911 juga 911. Tapi petugasnya itu ada di setiap kota negara bagian masing-masing, ada di setiap kota masing-masing. Jadi artinya kalau kita mau belajar dari sana sebenarnya bisa. Contoh, kita kecilkan di kota Surabaya. Oke, paling tidak kalau pakai wilayah misalnya. Oke, untuk 112 di Surabaya Barat, 112 di Surabaya Utara, 112 di Surabaya Selatan dan sebagainya. Itu juga bisa. Atau dikecilkan lagi per kecamatan. Nah, di per kecamatan itu 112 untuk khusus KNG dimasukkan ke sana. Sehingga ketika dari kecamatan, contoh misalnya saya Sukolilo, begitu saya ketik 112 untuk urusan KNG ini, Klampit, nanti misalnya saya ketik live chatnya langsung terhubungnya ke kecamatan. Nah, maka yang tadinya besar untuk 3 juta, akhirnya bisa tereduksi dari setiap masing-masing kecamatan. Sebetulnya itu masalah sistem, Oh, itu masalah teknologi, bisa diatasi, yang penting SDM untuk menghandle operatornya itu ada.
Oh, berarti intinya dengan teknologi layanan kependudukan dimanapun termasuk Iya, Surabaya tidak akan kelabakan iya, menghadapi. betul. Oh ya, Harusnya yang terakhir demikian. ini Pak Ya, Pendeta, ini kan seringkali terjadi di tengah masyarakat ya, bahwa ketika ngurus KTP ya, seringkali belangkonya habis, iya, ya iya, toh, iya, dan lain-lain. iya, Intinya ada kendala yang betul. apa ya? eh, Nampaknya layanan masyarakat itu masih kurang maksimal dari Iya, hal belangko tadi. iya. Bagaimana Pak Pendeta menjawabnya? Ya, terkait dengan belangko, saya sudah bicara dengan Dispenduk dan memang Dispenduk menyampaikan bahwa permintaan dari teman-teman Dispenduk itu sesuai dengan kebutuhan, disampaikan ke pemerintah pusat. Tapi kembali lagi di pemerintah pusat ada kendala terhadap pengadaan belangko, sehingga akhirnya dibagikannya sesuai dengan proporsional karena harus melayani semua provinsi yang ada, maka kemudian diberikan kepada Kota Surabaya tidak seperti yang dimintakan. Jadi mintanya misalnya 100%, nanti disampaikan, didistribusikannya mungkin cuma 10-20% dan lain sebagainya. Nah, tetapi buat saya ini bukan menjadi sebuah kendala. Kenapa? Karena teman-teman di Spenduk sudah memberikan satu alternatif yang lain yang juga merupakan terobosan di mana era digital sekarang, maka kita menuju ke IKD, identitas kependudukan digital. Oke, sudah kita pahami maksudnya, tapi kembali ke Klampit tadi, Iya, ini hanya terobosan Kota Surabaya atau ini atas instruksi pemerintah pusat atau bagaimana ini? saya melihatnya ini adalah hebatnya teman-teman di Kota Surabaya Oke, dan kita harus support itu. makasih Pak Iya, Pendeta. sama